Selamat pagi adik-adik, saatnya kita ibadah sekolah minggu. Pertama, persiapan. Jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu dan berpakaian rapi, serta siapkan Alkitab masing-masing ya. Kedua, siapkan media. Minta tolong papa dan mama untuk memutarkan video sekolah minggu. Boleh pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau pakai televisi. Ketiga, karena kita mau menghormati Tuhan, adik-adik duduk manis dan tenang ya. Jauhkan makanan dan minuman sebentar, jaga ketertiban sampai ibadah selesai. Oke, ayo adik-adik, sekarang kita siap untuk beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Kak Ardian di acara Sekolah Minggu GKJ Ngento 6 September 2020. Pastinya adik-adik sudah menunggu nih saat-saat seperti ini biar kita bisa sama-sama memuji nama Tuhan, berkreativitas seindah mungkin. Pokoknya pasti saya yakin adik-adik di rumah menunggu saat-saat seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk nih di lagu pertama, yaitu Dalam Nama Yesus. Nih, pasti adik-adik udah bersemangat, udah membara nih jiwanya buat memuji nama Tuhan. Yang lebih lagi, sebelum kita lanjut ke sekolah minggu selanjutnya, mari kakak pimpin dalam doa pembukaan dulu biar nanti adik-adik juga selalu memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa Roh Kudus yang berada di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa melakukan aktivitas sekolah minggu di GKJ Ngento ini walaupun dengan berjauh-jauhan, tapi kami percaya Tuhan namamu selalu dimuliakan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan kelancaran bagi kami melakukan setiap kegiatan dan Tuhan selalu melindungi kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan di dalam tangan saja. Haleluya, amin. Kita mau masuk firman nih adik-adik. Sebelum kita masuk ke dalam firman, alangkah baiknya kita memuji sebuah lagu, yaitu Ku Menang, biar adik-adik lebih menghayati firman Tuhan nantinya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang
berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di sekolah minggu pada hari ini. Ini ya, minggu tanggal 6 September tahun 2020 ya. Tadi adik-adik sudah menyanyi, sudah memuji nama Tuhan. Nah, saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Nah, ini saya kira adik-adik harus semangat supaya nanti apa yang difirmankan pada pagi hari ini benar-benar dapat menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan, dan hari ini mudah-mudahan menjadi hari yang sangat indah bagi kita semua. Nah, adik-adik, untuk tema pada pagi hari ini, untuk sekolah minggu pada pagi hari ini tema adalah ketaatan pada Tuhan mendatangkan hidup. Tadi difirmankan di awal sudah dibacakan firman-Nya
Nah, seperti apa dong yang dimaksud ketaatan pada Tuhan yang mendatangkan hidup? Nah, saya akan mengulang satu firman Tuhan yang telah dibacakan tadi. Saya akan membacakan di ayat yang ke-13. Ya, di ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada ulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, ini firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya aku mau tanya, ya, kita tinggal di Indonesia, gitu? Kita tinggal di Indonesia. Sekarang di Indonesia itu pernah dijajah tidak? Pernah ya? Pernah dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Jepang. Tadi dikatakan bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Lama sekali, 350 tahun, 3,5 tahun. Nah, saya tanyakan, kira-kira dijajah itu apa? Dijajah itu adalah dipimpin oleh bangsa yang dipimpin oleh bangsa lain. Di situ nanti orang-orang yang ada di situ dikerjakan tidak baik, hanya bekerja upahnya sedikit atau tidak diberi upah. Nah, mengapa itu saya tanyakan ke adik-adik? Karena ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Hari ini tadi sudah dikatakan di awal temanya adalah ketaatan pada Tuhan mendatangkan hidup. Ini ada kaitannya dengan Paskah awal atau Paskah mula-mula yang terjadi bagi orang-orang Kristen atau bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, awal dari Paskah yang ada itu dimulai ketika Tuhan Allah itu menemui Musa supaya membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mengapa kok bangsa Israel ada di tanah Mesir? Ya, karena waktu itu bangsa Israel kekurangan makan sehingga harus pindah dari tempat tinggalnya ke Mesir. Pada waktu itu masih namanya Yusuf. Nah, di Mesir bangsa Israel berkembang sangat banyak sekali sehingga pada waktu itu Raja Firaun merasa takut kalau nanti bangsa Israel ini menjadi bangsa yang besar dan mengalahkan kerajaan Firaun. Sehingga berbagai upaya dilakukan oleh Raja Firaun supaya menghambat pertumbuhan dengan cara memberikan pekerjaan yang berat-berat kepada bangsa Israel. Nah, ketika Tuhan menemui Musa supaya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Musa berani takut, tidak berani, karena bangsa yang dipimpin Firaun ini luar biasa, ya. Prajuritnya banyak dan perkasa-perkasa. Namun Tuhan memberikan penguatan sehingga pada waktu itu tinggal cerita bahwa Musa bersama Harun menemui Raja Firaun. Di situ Musa menyampaikan bahwa Musa ingin supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun apa yang terjadi? Raja Firaun tidak mau, ya, tidak mau, sehingga Tuhan melalui Musa ini banyak memberikan ulah atau banyak memberikan hukuman supaya Firaun ini memberikan izin, ya, memberikan izin mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ada berapa ulah nanti
2, 3, ternyata ada 10 yang harus diambil sih. Satu persatu dikeluarkan buahnya. Berapa masih buah kekal sampai akhirnya, nah ini buah yang terakhir. Ini mengerikan. Karena di situ diceritakan bahwa nanti tulah yang ke-10 ini membuat Raja Fir'aun harus benar-benar berpikir supaya bangsa Israel bisa. Apa itu tulah itu? Yaitu anak sulung. Baik itu manusia maupun mati. Ini yang peristiwa manusia yang sangat mengerikan. Yang membuat Fir'aun melepaskan bangsa Israel dari tanah. Nah, peristiwa di situ panjang, ya peristiwa di situ panjang. Jadi bangsa Israel tidak serta-merta bisa keluar dengan mudah. Ada syaratnya yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mau keluar itu Tuhan memberi syarat kepada bangsa Israel. Ya syaratnya apa supaya bisa keluar? Nah ini nanti pas saya awal seperti itu. Bangsa Israel ketika mau keluar dari tanah Mesir melalui Musa dan Harun ini memerintahkan pada warganya untuk jemaatnya bisa dari Israel. Supaya apa? Satu syaratnya adalah supaya menjadi sudah ditentukan dombanya harus sehat, umurnya berapa tahun adik-adik? 1 tahun, ya umurnya 1 tahun. Terus apalagi setelah disembelih darahnya sedikit, ya darahnya ada sebagian yang harus dioleskan di pintu. Dagingnya harus dimakan sampai habis. Cara makannya juga harus diatur juga. Harus berdiri, kita tinggal. Seperti kalau pada kita mau bepergian jauh, dan itu harus habis. Dan daging kambing atau daging kurbanya harus dibakar, tidak boleh direbus. Pokoknya harus dibakar dan harus habis. Difirmankan di situ tadi difirmankan bahwa ketika itu tidak habis maka besok paginya harus dibakar sampai habis. Itulah. Nah, yang ditunggu-tunggu datang. Ketika dombanya disembelih, darahnya sudah dioleskan ke pintu. Malam itu menjadi malam yang sangat mengerikan di bangsa Israel juga menanti apa yang akan terjadi. Nah, benar pada malam hari itu banyak histeris, banyak orang menangis karena apa? Anak sulung mati. Hewan-hewan banyak yang mati. Apa maksudnya? Tuhan lewat di situ. Dia melihat rumah-rumah yang ada di sana, di Mesir, ya rumah-rumah di Mesir. Ini yang diolesi akan dimati. Artinya Tuhan melewat. Tuhan tidak akan mengambil nyawanya. Ya, anak sulung akan dilewati. Nah, parah di seluruh Mesir. Sehingga apa? Akhirnya bangsa Israel diperbolehkan keluar dari tanah Mesir. Dan bangsa Israel diselamatkan. Dan dia benar-benar taat dengan apa yang diperintahkan. Nah ini yang dapat kita ambil dari firman ini ya, bahwa ketika kita taat dengan firman Tuhan dan melaksanakannya, maka kehidupan itu ada. Kehidupan itu seperti yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir ini ketika mau keluar dari Mesir ini sungguh taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan, itu beli kambing atau domba dan dia
taat, maka diberi kehidupan. Bangsa Mesir banyak yang terutama anak yang sulung dan tidak taat. Jadi adik-adik, ini cerita ini sungguh baik sekali bagi kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, kalau kita melihat dari sekarang ini, ketaatan apa yang harus kita taati saat ini? Nah, sekarang kita ke keadaan kita sekarang. Kita sudah taat atau belum? Dengan apa yang seperti yang difirmankan Tuhan di Tuhan dari keluaran 12. Kita melihat hari ini Indonesia masih dirundung oleh pandemi virus corona, Nah, ketaatan kita pada pemerintah bagaimana? Karena pemerintah itu adalah tangan kanan atau wakil Tuhan yang ada di pemerintah. Kita sudah tahu belum apa yang diberitakan oleh pemerintah kita. Supaya apa? Kita harus taat menggunakan masker, misalnya cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Ini adalah perintah dari Tuhan dengan pemerintah supaya kita taat, supaya kita terhindar dari bahaya. Nah, kalau kita menaati itu berarti kita bisa menjauhkan dari bahaya penyakit. Sama seperti apa yang difirmankan Tuhan, seandainya waktu itu bangsa Israel tidak menaati, bagaimana berarti? Bagaimana? Kalau tidak menaati, kira-kira bagaimana? Selamat atau tidak? Tidak. Pasti dia akan selamat. Pasti akan ada kematian di situ. Tetapi karena bangsa Israel taat pada Tuhan, maka selamatlah dia. Hiduplah dia. Hidup. Ya, apa yang diharapkan oleh Musa dan Harun ini yang berhasil. Bangsa Israel taat. Ya, jadi, nah, itulah yang dikatakan di awal bahwa Paskah Mula-mula itu adalah arti Paskah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani. Paskah itu adalah dari kata pisah itu lewat atau yang dilewati. Yang melewati siapa? Tuhan. Waktu itu yang juga ada Tuhan melewatkan supaya tidak ada terjadi kematian. Oke. Nah, itu awal dari Paskah yang pertama, dan ini menjadikan kita supaya kita melihat bahwa Tuhan benar-benar memberikan pertolongan bagi kita seperti anak-anak. Nah, itu yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih dekat pada Tuhan, lebih taat pada Tuhan. Kalau kita di kehidupan sehari taat pada orang tua, kepada pemerintah, supaya hidup kita lebih baik. Ya, pada Tuhan, karena kita seperti anak-anak Tuhan. Laksanakan perintahnya, jauhilah itu perintah seperti itu. Laksanakan dengan baik ya. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita akan bertemu kembali ke sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi. Adik-adik, ketemu lagi bersama kami di aktivitas anak sekolah minggu GKJ Ento bersama Kak Fitri dan Kak Ardian. Jadi, kita akan membuat kreativitas. Untuk kelas A, kita menyediakan gambar, yaitu gambar seperti ini. Nanti adik-adik bisa di rumah mewarnainya dengan sesuka hati kalian. Tapi mungkin Kak Ardian bisa mencontohkan dulu biar adik-adik bisa mengikuti ya.
Jadi kurang lebih seperti ini ya adik-adik, wajahnya berwarna krem dan seterusnya nanti adik-adik bisa meneruskannya di rumah. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu untuk kelas B, yaitu membuat Pembatas Alkitab, jadi alat-alat yang perlu disiapkan adalah pewarna, pita, gunting atau cutter buat pelubang nanti buat naruh pitanya, dan juga krayon untuk mewarnai bisa dombanya, bisa latar belakangnya, dan juga nanti disiapkan pensil atau ballpoint atau spidol untuk menulisi ayat Alkitab kesukaan adik-adik. iya, jadi ayatnya bebas. Pokoknya sekreatif adik-adik. Mungkin Kak Fitri mau mencontohkan dulu ya adik-adik, biar adik-adik di rumah bisa mengikuti. Jadi nanti pitanya dimasukin ke lubang yang udah dibuat tadi ya adik-adik, biar bisa ada warna cantiknya di atas buat batasnya. Terus nanti yang depan juga bisa dikasih nama adik-adik, biar itu tahu, oh iya kalau umpamanya jatuh ada namanya, kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya adik-adik, hasil karya dari kita berdua. Kita yakin adik-adik lebih bisa berkreativitas dan lebih bagus. Pokoknya dibikin sekreativitas mungkin dan Seindah mungkin. penuh warna seperti anak-anak sekolah minggu lainnya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti aktivitas anak sekolah minggu pada hari ini. Kiranya bisa berguna dan bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Gimana nih adik-adik semuanya mendengarkan firman Tuhan? Pastinya diperbarui kan imannya. Jadi lebih semangat nih di masa pandemi ini walaupun berjarak, tapi kakak yakin adik-adik pasti selalu semangat memuji nama Tuhan. Sekarang disiapin ya persembahannya, jangan lupa nih dikasih amplop biar lebih rapi, dan besok kakak-kakak pendamping sekolah minggu dari GKJ Ngetento bakalan ngambil di rumah adik-adik masing-masing. Pokoknya disiapin yang serapi mungkin dan pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu beri syukur. Kegiatan sekolah minggu GKJ Ngetento pada tanggal 6 September 2020 ini adik-adik. Jadi kita udah di penghujung acara nih. Sebelum itu Kak Ardian mau pamit dulu ya. Maaf kalau Kak Ardian ada salah-salah kata dan membuat adik-adik takut mungkin. Sebelum Kak Ardian
pamit. Yuk keadilan pimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami bisa memuliakan Engkau, kami bisa berkegiatan dalam acara sekolah minggu GKJ Nginto-Ento ini. Kiranya Tuhan kami selalu bisa bertumbuh di dalam iman, di dalam setiap perbuatan kami selalu menggambarkan Engkau. Terima kasih Yesus Kristus untuk sungguh baik dalam kehidupan kami. Doa yang menjadi sempurna ini kami aturkan dalam buat tangan saja. Haleluya, amin. Dadah.